Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi warga Kota Medan. Sore hari ini BPS Kota Medan kembali hadir di tengah-tengah warga Kota Medan untuk menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen Kota Medan untuk bulan Agustus tahun 2022. Pada bulan Agustus 2022, Kota Medan mencatat deflasi sebesar 0,25%. Untuk inflasi tahun kalender dari Januari hingga Agustus tahun 2022, kumulatifnya sebesar 4,1%. Dan inflasi dari tahun ke tahun, Agustus 2022 terhadap Agustus 2021 tercatat 5,3%. Dari 5 kota IHK di Sumut, kelima kota tersebut mencatat deflasi. Gunung Sitoli deflasi 1,43%, Pematang Siantar deflasi 0,79%, Padang Sidimpuan deflasi 0,31%, dan Sibolga deflasi 0,02%. Dari gabungan inflasi 5 kota IHK di Sumut, maka untuk Sumut tercatat inflasi Agustus sebesar minus 0,3% dan inflasi tahun kalender dari Januari hingga Agustus tercatat 4,19% dan inflasi dari tahun ke tahun Agustus 2022 dibanding Agustus 2021 sebesar 5,39%. Untuk kumulatif inflasi pada bulan Agustus dari Januari hingga Agustus, Medan mencatat 4,10%. Kekhawatiran yang selama ini kita khawatirkan karena Kota Medan sudah berada di atas target pemerintah untuk inflasi 4% di Juli. Medan sudah mencatat 4,36%, tetapi Agustus kita deflasi sehingga kumulatifnya turun menjadi 4,1%. Untuk inflasi dari bulan ke bulan, dari Januari hingga Agustus, Agustus ini adalah bulan kedua Kota Medan mencatat deflasi sebesar 0,25% setelah sebelumnya deflasi terjadi di bulan Februari 0,28%. Adapun beberapa kelompok pengeluaran penyebab andil deflasi pada bulan Agustus adalah sebagai berikut. Untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat penyumbang inflasi 2,05% karena adanya kenaikan komoditas pulpen, tas sekolah, dan buku tulis bergaris. Selanjutnya, untuk kelompok pakaian dan alas kaki tercatat inflasi 1,67% karena adanya kenaikan harga pada komoditas celana dalam wanita, daster, bra, seragam sekolah anak, ongkos jahit, dan jilbab. Untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman serta restoran tercatat inflasi 1,5% karena adanya kenaikan pada makanan jadi, yaitu ketupat atau lontong sayur, nasi dengan lauk, soto, mie, dan lain-lain. Untuk kelompok kesehatan mencatat inflasi 0,19% karena adanya kenaikan harga vitamin dan obat batuk. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mencatat inflasi 0,12% karena adanya kenaikan pada komoditas bahan bakar rumah tangga dan adanya kenaikan tarif listrik. Dua kelompok pengeluaran yaitu pendidikan dan informasi komunikasi dan jasa keuangan pada bulan Agustus ini tidak mengalami perubahan. Sementara kelompok pengeluaran penyumbang deflasi ada
pada 4 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, karena adanya penurunan harga komoditas hand body lotion, parfum, pasta gigi, dan emas perhiasan. Walaupun deflasi, tapi pada kelompok ini ada juga beberapa komoditasnya yang mengalami kenaikan harga, seperti adanya kenaikan harga pada komoditas bedak, lipstik, sabun wajah, sampo, dan jam tangan. Kelompok penyumbang deflasi berikutnya adalah kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Beberapa komoditas penyumbang deflasi karena terjadinya penurunan harga pada komoditas pembasmi nyamuk cair, pengharum cucian atau pelembut, penyegar ruangan, dan sabun krim deterjen. Tapi tetap ada beberapa komoditas pada kelompok ini yang mengalami kenaikan harga, seperti pada komoditas pembasmi nyamuk spray, pembersih lantai, pemutih, sabun cair, dan sabun cuci piring. Dua kelompok berikutnya penyumbang deflasi pada bulan Agustus adalah kelompok transportasi. Penyumbang deflasi pada kelompok transportasi ini adalah karena adanya penurunan harga pada tarif angkutan udara. Meskipun pada kelompok ini tetap ada terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas, seperti adanya kenaikan harga sepeda motor, solar, bensin, tarif kendaraan roda 2 online, dan tarif kendaraan roda 4 online. Yang terakhir, penyumbang deflasi pada bulan Agustus untuk Kota Medan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas penyumbang deflasi karena adanya penurunan harga pada komoditas sawi hijau, tomat, cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, dan bawang merah. Sebelumnya dapat saya sampaikan beberapa bulan terakhir itu cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit, cabai hijau adalah penyumbang inflasi terbesar. Tetapi pada bulan Agustus ini, karena adanya pengendalian harga dan komoditas ini tersedia di pasar, sehingga terjadi penurunan harga. Pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan patut untuk dipantau harganya adalah kenaikan harga beras. Selanjutnya, kenaikan harga terjadi pada ikan segar, ikan dencis, buah apel, jeruk, semangka, dan buah naga. Pada bulan Agustus 2022, dapat kami simpulkan 10 komoditas penyumbang inflasi dan 10 komoditas penyumbang deflasi. 10 komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah beras, terjadi kenaikan harga dengan andil inflasi 0,02%. Ikan dencis pada bulan ini penyumbang inflasi sebesar 0,09%. Buah apel memberikan andil inflasi 0,02%. Begitu juga dengan jeruk memberikan andil inflasi 0,03%. Selanjutnya, kerudung atau jilbab, kenaikan tarif listrik, kenaikan harga tas sekolah, dan kenaikan beberapa makanan jadi seperti nasi dengan lauk, mie, serta kenaikan harga bedak. 10 komoditas utama penyumbang deflasi pada bulan Agustus di Kota Medan dapat kita simpulkan adanya penurunan harga pada ikan tongkol atau ikan ambu-ambu yang memberikan andil deflasi sebesar minus 0,03%. Adanya penurunan harga sayur bayam sebesar 0,02% dan adanya penurunan harga cabai hijau sebesar 0,02%,
penurunan harga sawi hijau 0,03% dan juga ada penurunan harga tomat 0,04%. Pada bulan ini juga bawang merah yang selama ini selalu memberikan andil inflasi dan begitu juga dengan cabai merah, cabai rawit, dan angkutan udara, keempat komoditas ini beberapa bulan sebelumnya selalu memberikan andil inflasi, tapi pada bulan Agustus bawang merah mengalami penurunan harga dan memberikan andil deflasi sebesar 0,16%. Cabai merah memberikan andil deflasi minus 0,09%, cabai rawit memberikan andil deflasi 0,15%, dan tarif angkutan udara memberikan andil deflasi 0,07%. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk berita inflasi Agustus tahun 2022 lengkap dengan komoditas-komoditas penyumbang inflasi maupun penyumbang deflasi dari Kota Medan. Semoga informasi yang kami berikan ini bisa membawa manfaat bagi warga Kota Medan dan juga kita bisa mewaspadai untuk beberapa komoditas yang akan bergerak naik. Kalau boleh dibilang tadi adalah harga beras yang sudah mulai mengalami kenaikan pada bulan ini untuk bisa kita warning untuk beberapa hari atau beberapa bulan ke depannya. Demikian, semoga memberi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.